Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah waktu untuk menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan nantinya Allah akan memberikan kepada kita keimanan yang nanti akan dibuktikan dengan amal perbuatan. Pada hari ini kita akan membahas yang terkait dengan syafaat dunia. Yang istilah syafaat itu ada yang duniawiyah, ada yang ukhrawiyah. Jadi syafaat itu menurut bahasa artinya pertolongan, perlindungan yang terkait dengan syafaat yang bersifat ukhrawi. Pertolongan Allah kepada hambanya yang berupa pengampunan, keringanan siksa, atau peningkatan derajat dari kelas 3 ke kelas 2, dari bintang 3 ke bintang 5 kalau hotel ya Bu. Itu di situ dengan melalui permohonan orang-orang tertentu atas izinnya. Nah, untuk itulah maka yang dimaksud yang diizinkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ya, 255 ayat kursi ya. Itu kan ada kata-kata yashfa'u illa biidznillah. Jadi yang memberikan syafaat itu atas izin Allah. Siapa itu? Dalam hadis Muslim dikatakan syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minuna. Yang diberi oleh Allah izin adalah para malaikat, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang beriman. Jadi kaitannya dengan makhluk itu ada 3 yang diizinkan oleh Allah untuk memberi bisa syafaat itu semacam rekomendasi ya Bu ya. Nah, ada juga dalam hadis yang lain bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaatinya, yang mengamalkan Al-Qur'an itu. Ya, jadi Al-Qur'an di sini yang diamalkan seperti Al-Baqarah, Ali Imran, itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah ibadah, ayat-ayat yang terkait dengan masalah keluarga. Jadi kalau itu diamalkan, maka amalnya itu yang akan hadir untuk menjadi pembela. Ya, itu. Tapi kalau yang diizinkan tadi oleh Allah yang berkaitan dengan makhluk itu hanya ada
tiga, yaitu para malaikat, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang beriman. Agar ibu-ibu tidak salah memahami bahwa banyak orang di dunia ini, umat Islam, banyak baca sholawat tapi enggak sholat. Dengan harapan nek moco sholawat yang banyak walaupun enggak sholat dapat syafaat. Nah itu adalah anggapan yang tentunya ya berbeda. Gimana wong enggak diamalkan, Al-Quran akan datang membelanya. Tentunya tidak bisa seperti itu. Maka dari tiga golongan tadi, tiga makhluk tadi, malaikat, kemudian para nabi rasul dan orang yang beriman itu disebut syafi'. Pemberi syafaat, pemberi rekomendasi. Sedangkan yang memperoleh syafaat itu disebut masyfu'. Jadi kalau ada nama masyfu', ya artinya yang diajukan untuk memperoleh syafaat. Sama dengan di PKK itu loh Bu, yang diajukan untuk dapat jatah raskin. Ya, jadi yang diajukan itu tidak sembarang. Ada syarat-syaratnya yang disebut dengan masfu' itu yang diajukan untuk memperoleh syafaat, di mana para malaikat, para rasul, orang yang beriman yang diizinkan untuk mengajukan siapa yang akan diajukan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah di hari kiamat. Maka selain ayat kursi, itu juga ada di surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakim fis samawati, dan banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, yang syafaat mereka itu tidak ada manfaatnya, tidak diterima oleh Allah, illa mim ba'di ayyadzanallahu, kecuali ya setelah Allah memberikan izin bagi orang yang dikehendaki dan wa yarda, dan diridhoi. Jadi kalau Allah enggak ridha walaupun diajukan ya enggak bisa. Dan di surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa limanirtadha. Mereka tidak memohonkan syafaat melainkan bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kaitannya dengan Rasulullah diberi pertama kali untuk mengajukan siapa yang diizinkan oleh Allah, maka ini menunjukkan pada dua hal, bahwa Nabi baru akan mengajukan permohonan syafaat setelah mendapatkan perintah atau izin dari Allah. Sama dengan perguruan tinggi yang membuka program mandiri ya Bu. Ya itu kalau dibuka. Kalau enggak dibuka ya walaupun dekan atau apa enggak bisa mengajukan itu. Nunggu kapan Allah membukakan pintu. Bahwa syafaat itu ya artinya sudah ada izin dari Allah. Yang kedua, mereka yang diajukan oleh Rasulullah, karena Rasul kita adalah Nabi Muhammad, untuk mendapatkan syafaat yang diistilahkan dengan masyfu' alaihim, yang didaftar, yang akan direkom oleh Rasulullah, pada akhirnya akan dibatasi oleh Allah. Ada seleksi. Tidak semua di ACC oleh Allah.
Ya. Menurut siapa? Menurut kehendak Allah sendiri. Allah tidak bisa dipengaruhi. Ya, jadi hak prerogatifnya Allah gitu ya Bu ya. Sehingga kalau hanya baca salawat, baca istighfar tapi enggak mau sholat, enggak mau masih tetap maksiat, ya bagaimana Allah akan, walaupun selawatnya 10.000 banyak kan Bu ya, salawatannya sergap tapi sholat enggak. Karena sudah pemahamannya begitu. Kalau masuk baca salawat nanti akan dapat syafaat apa kok capek-capek sholat gitu loh Bu. Ya ini tolong kita punya kewajiban menyampaikan, kasihan mereka yang punya pemahaman seperti itu. Karena tidak begitu, menurut Allah tidak seperti itu. Nah, kira-kira syarat untuk memperoleh diterima oleh Allah yang kalau kita diajukan, insya Allah diajukan ya oleh Rasulullah, namun ada syaratnya. Kira-kira apa Bu syaratnya? Gampang syaratnya. Syarat utama untuk mendapatkan syafaat yang sifatnya ukhrawi, yang pertama adalah kebersihan iman dari dosa syirik. Ya. Di dalam hadis Bukhari Muslim, as'adun nasi bisyafaati, orang yang paling bahagia dengan memperoleh syafaatku adalah man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni ikhlas dari lubuk hatinya. Tidak ada kesirikan sedikit pun. Bu, kalau baca la ilaha illallahnya, saya yakin gak ada yang tidak ikhlas. Ya Bu, semua ikhlas. Tapi praktek dari la ilaha illallah inilah yang berat. Contoh, sakit. Ya, sakit sering kita tidak ikhlas. Ngomongnya gimana? Ya Allah, aku sakit kok enggak sembuh-sembuh. Allah tersinggung loh. Kenapa? Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau sakit aku yang menyembuhkan. Allah punya waktu. 10 hari, 10 bulan, kadang tidak sembuh-sembuh. Itu Allah punya waktu. Maka doanya Nabi Ayub enggak ada yang minta sembuh. Gimana doanya Nabi Ayub? Coba itu dihafal ya Bu. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Engkau memberikan mudarat berupa penyakit, tapi engkau adalah maha pengasih dan penyayang. Sakitku ini bentuk kasih sayang Allah. Bisa enggak ke situ? Berat ya Bu? Berat. Nanya terus sama Allah. Ya Allah, kapan saya sembuhnya? Ya, ini makanya memotivasi yang sakit ini memang betul-betul jangan sampai kita ini kemudian gagal karena berkeluh kesah. Kemudian apa lagi? Doanya Nabi Ayub. Anni massan ya syaitan binusbi wa adab. Gara-gara istrinya bilang kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub tolong minta sama Allah,
Nabi Ayub kan dekat toh dengan Allah, minta sembuh. Karena istrinya yang ngurus, yang capek. Biayanya banyak sampai menjual rambutnya. Itu kan marah Nabi Ayub. Jadi yang dimaksud setan itu istrinya sendiri. Yang mengusik Nabi Ayub menikmati pemberian Allah, kemudian ada yang ngusik. Kenapa? Karena yang merawat tidak sabar. Yang nggak sabar Bu, biayanya sudah lama. Kalau bekerja nanti kan siapa yang nunggu sampai rambutnya dijual. Makanya Nabi Ayub, aku sembuh, aku pukul kamu, kan gitu. Ya, jadi perlunya yang merawat, yang juga kita kasih motivasi. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu gampang. Maka kalau sakit bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulang 7 kali. Kalau saya ngajar di keperawatan gak lulus kan gak apal iki. Ya, aku berlindung kepadamu ya dari dengan kekuasaan Allah dari apa yang aku khawatirkan. Khawatirnya kalau tidak lulus ujian keimanannya. Khawatirnya kalau menular, khawatirnya kalau kita tidak sabar menerima ujian dari Allah. Maka di ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dikasih peluang oleh Allah untuk berdoa, membaca itu, berdoa itu. Takutnya apa? Jangan sampai diuji dengan hal-hal yang kita nggak mampu. Dan munculkan keyakinan bahwa ujian yang diberikan kepada saya itu Allah mengukur, artinya saya mampu, gitu loh Bu. Kan enggak mungkin toh anak TK dikasih soalnya anak SMA. Nah, mempraktekkan khalisan min qalbihi itu yang berat. Bacanya gampang, 1000 kali sehari. Gampang ya Bu ya. Nah, itu syarat utamanya di situ. Ujian apa lagi Bu yang berat bagi ibu-ibu? Ya, selain sakit. Soalnya ibu-ibu itu kalau sakit ya, kalau sakit itu ngenes. Kenapa? Karena biasanya habis ini pengajian kemana? Rihla. Oh habis ini kemana? Itu kan hiburan kan ya Bu ya? Ada hiburannya juga. Apalagi Bu yang berat selain sakit? Gak punya uang. Ya betul. Masuk ujian anak-anak gitu ya Bu ya. Anak-anak sekarang semakin pinter dan juga pinter jawab. Iya pinter jawab. Ya banyak hal ya. Nah kemudian dalam hadis yang lain, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Yada'u biha. Tiap nabi mempunyai doa yang mustajab, sedang aku bermaksud menangguhkan doaku untuk syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Rasulullah bilang begitu. Semua nabi itu punya doa mustajab. Tapi aku mau menangguhkan doaku untuk umatku untuk nanti di akhirat. Ada cadangan untuk di akhirat. Coba Nabi Nuh langsung berhenti banjirnya gitu kan. Itu punya doa yang mustajab. Fahyana ilatun insyaallahu. Ya, maka syafaatku itu insya Allah akan diperoleh siapa saja. Man mata min ummati, siapa yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'an. Yang tidak melakukan syirik sedikit pun.
Jadi syirik itu bukan hanya sekedar apa Bu? Menyembah Tuhan yang lain, tapi kadang kita tidak meyakini bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Kadang-kadang ini merasa koknya ujian berat gitu ya. Padahal itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Jadi jangan makanya ya syakur, ya ghafur gitu kan. Satu sisi kita bersyukur, ada ya syakur, ya sabur. Ya, kalau dikasih kita syukuri, tidak kita tahan, kita menahan diri. Ya, gimana kalau uangnya berkurang? Ya, 4 hari puasa, Senin, Selasa, sampai Kamis, karena Ayyamul Bid. Hari Rabu ada makan-makan ya Bu Munah, gimana? Diijoli hari Kamis, itu sudah suatu penghematan dah Bu ya. Saya kadang-kadang awal-awal sama suami puasa ya. Soalnya apa? Enteng nggak bingung nyiapkan sarapan sama siang gitu loh Bu. Nek suami diajak sama itu untuk puasa gitu ya. Kalau enggak ini ribet, enggak bisa nyantai. Dengan puasa itu kayaknya kita bisa rileks hanya mikir bukannya. Kalau sahur kan enggak terlalu tidak terlalu enak pun kan enggak masalah kalau sahur. Itu bisa menghemat itu ya. Jadi sudah bisa menghemat banyak hal. Ya, ini untuk perempuan. Jadi awal-awal niatnya memang seperti itu. Tapi lama-lama jangan keterusan ben gak ribet masak, niatnya jadi lain lagi nanti. Ya, jadi untuk melaksanakan ya memang perintah karena kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah supaya kontan nanti dijawab. Ketika Rasul mengajukan kita, Allah nanti kontan, nggak pakai hitungan. Kayak doanya Nabi Zakaria ketika minta anak, kontan dijawab oleh Allah. Itu ada yang tanya kemarin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batin ya di hatinya, hari ini kamu minta tolong apa kepada Allah? Ya, itu nanti akan kontan dijawab oleh Allah seperti Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Kalau enggak kontan, laku balak-balik batin ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok enggak kontan dijawab seperti Nabi Zakaria ketika minta punya anak? Lah mungkin syaratnya yang masih belum. Ya, syaratnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita ikuti jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Jalannya para nabi di An-Nisa 69 itu. Jalannya para siddiqin, para syuhada, orang-orang soli. Nah, ini ada syaratnya. Ya kalau saya kok gak kontan-kontan ya itu mungkin kadang-kadang barangkali kurang soleh, masih banyak gerundelnya sama Allah, banyak menanyakan ya kepada Allah. Nah untuk itulah maka ibu-ibu sekalian bahwa syafaat di akhirat ini ya tentunya syaratnya satu, tidak syirik kepada Allah. Ya, jadi tauhidnya, uluhiyahnya, tauhid itu mengesahkan Allah. Ada akidah, ada iman, ada tauhid. Bedanya apa, Bu? Lah ibu-ibu enggak tanya ketika ada materi itu, Ustadz, apa bedanya tauhid dan akidah? Ya Bu ya, ya salahnya kok enggak nanya.
Ya. Jadi kalau la ilaha illallah itu berkaitan dengan kalimat tauhid. Akidah itu akar katanya akdun. Makanya akad nikah mengambil dari kata yang ada kesamaan dengan akidah. Tali simpul. Tali simpul kalau pramuka kan diajari tali temali ya Bu ya. Artinya yang tidak boleh lepas. Ya, makanya yang tidak disukai oleh Allah itu perceraian karena melepas ikatan. Misaqan ghalidhan, pertalian yang suci, setingkat dengan janji Allah kepada Rasul ketika menerima kitab untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi akad nikah itu menggunakan dengan kata pertalian yang suci, kata misaqan ghalidhan. Perjanjian Allah dengan Bani Israil, dengan Nabi Musa, perjanjian Allah di dalam pernikahan, itu juga menggunakan kata yang sama. Ya, jadi keimanan itu adalah keyakinan yang memang tidak boleh lepas. Nah, tauhid itu prakteknya, praktek di dalam melaksanakan keimanan, keyakinan yang supaya ikatannya kuat itu adalah tauhid. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah. Maka dibagi tiga, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dalam prakteknya ya. Secara rububiyah, Rabbun, itu artinya Allah yang menciptakan, yang mengawasi, yang memberi, Allah yang mengatur semua kehidupan kita ini, yang menumbuhkan, yang memberikan fasilitas kepada manusia. Ya, ada mineralnya, ada proteinnya, semua Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Itu terkait dengan tauhid rububiyah. Maka ini tidak bisa kalau tidak diimbangi dalam prakteknya dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau rububiyah ini yang kita yakini, Allah Maha Pencipta, pengatur, penguasa, yang melindungi, itu rububiyah. Ya, kalau uluhiyah itu yang kita tuju. Yang kita tuju dalam seluruh aktivitas itu melaksanakan perintah Allah. Kenapa Ibu kok hadir di majelis ilmu? Karena Allah memerintahkan. Ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan sesuatu tanpa ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hatimu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Banyak hal yang kita nekat, tidak usah belajar, langsung mengamalkan sesuatu. Dulu mau nikah kan tidak sekolah toh Bu. Ya, tolong jangan diteruskan ke putra-putrinya. Tanya, sampaikan ke Bu Rukmini, kapan bukanya kuliah nikahnya. Anak saya tahun depan mau menikah, sekolahkan dulu. Dosennya juga Dr. Tommy. Iya, di kampus 2. UMM, tempatnya di situ. Kadang ada yang online, kadang ada kalau mepet ke rumah. Saya hadirkan psikologinya, saya hadirkan. Kalau sudah dokter, enggak usah ya, dokternya ya, tak gitu kan. Ya, jadi kalau yang di KUA itu kan hanya formalitas. Kalau di Malaysia,
Kalau tidak lulus kuliah nikah, itu tidak akan dinikahkan oleh pemerintah. Makanya KUA saya tanya, Pak, jenengan studi banding itu dipraktekkan apa enggak? Ini saya sejak tahun 2000 membuat itu. Ya, untuk tidak mengulang kesalahan kami-kami yang sudah kadung. Wong mau melakukan pekerjaan, wong orang kerja sekarang jadi pelayan toko aja harus punya ijazah SMA. Mau buat anak kok tidak? Kita kan manual ya, Bu ya. Jadi kadang-kadang kalau dipikir, Bu maaf, di gereja 1 bulan digembleng. Makanya susah mereka cerai itu. Jadi ikatan kepada konsep bahwa dipersatukan oleh Tuhan macam itu kuat sekali. Ya. Ini yang masih belum banyak diminati. Ya, tapi udah banyak yang kemarin dari suara, Bu kapan buka ini online ya Bu, anak saya di Jakarta boleh. Ya, nanti bisa gitu ya. Jadi ada 2 kadang-kadang yang hybrid gitu. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, bahwa kaitannya dengan syirik ya, dengan tauhid uluhiyah yang kita tuju itu hanya untuk Allah. Maka ibu-ibu bisa mempraktekkan, membedakan ketika berdoa. 90% doa dalam Al-Quran itu menggunakan kaitannya dengan Rabbun, kaitannya dengan tauhid rububiyah. Rabbana hablana min azwajina, Rabbij'alni muqimas shalah, Rabbi habli minas solihin. Ya, dzurriatan thayyibah. Itu pakai kata kaitannya dengan tauhid rububiyah yang kita yakini bahwa yang kita minta itu adalah yang kita yakini yang bisa mewujudkan adalah Allah. Yang bisa mewujudkan pasangan yang qurrata a'yun, keturunan yang qurrata a'yun, yang sholih, yang sholat, itu hanya Allah. Itu harus muncul keyakinan itu. Rabbana la tuzigh qulubana, setelah menuntut ilmu jangan palingkan hati kami setelah kami beriman, setelah kami berilmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah agama sudah kami peroleh lewat majelis ilmu, jangan dipalingkan ya Allah. Ya, innaka antal wahhab, kaitannya dengan tauhid asma wa sifat, Allah yang maha pemberi. Yang bisa tidak memalingkan itu hanya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah yang akan memahamkan rambu-rambu lalu lintasnya Allah. Di Al-Kahfi ayat 10 itu hanya Allah. Secara rububiyah, seluruh manusia apapun agamanya, itu mereka meyakini akan kekuasaan adanya zat yang maha kuasa. Walaupun yang dimaksud itu macam-macam Tuhannya, Bu. Tapi mereka gagal ketika kaitan dengan tauhid uluhiyahnya. Ya, maka kenapa masuk masjid kok berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Ya, saya mau bertemu dengan Allah, majelis ilmu di masjid dengan di rumah beda. Ini malaikat mengitari kita. Kemudian Allah menyuruh sholat 2 rakaat kan gitu. Ya, kenapa? Karena kita mau bertemu dengan Allah bukan karena aku tak besok ada pengajian, saya kemarin punya apa, mumpung nanti kan bisa ketemu pasti ada daripada ke rumahnya. Nah ini niatnya sudah hanya ingin ketemu
temannya. Harusnya yang pertama adalah niat untuk untuk apa? Untuk thalabul ilmi di rumah Allah. Ini uluhiyah. Yang uluhiyah ini seringkali kita gagal. Makanya la ilaha illallah dakhalal jannah itu tauhid uluhiyahnya yang sering kita beda tujuan. Masa kepingin ngasih makan orang, oh iya diperintahkan oleh Allah. Allah yang menyuruh berbagi, tapi kadang-kadang muncul pamer kalau sudah dipuji. Ya, sampai Rasulullah disuruh walaupun gak enak ngomong enak, karena perempuan gak suka kalau di sakjone ya masakannya gak enak, tapi berbusa-busa supaya ya itu ya gagalnya di situ ya Bu ya. Maka kenapa kok ada tauhid rububiyah? Ya, jadi Allahu ya Safi. Kalau kamu sakit, kalau kamu ada masalah di dalam keluargamu, cinta itu sudah mulai apa Bu? Berbagi, sudah berbagi dengan anak, dengan cucu, dengan pekerjaan. Ya enggak seperti di awal pernikahan kan Bu. Maka sebutlah Allah, Allahu ya Wadud, Allah yang memberikan cinta itu. Allahu ya Rahman ya Rahim. Supaya enggak nyebut lain. Allahu ya Wadud, Allah yang menganugerahkan kita bisa ada rasa cinta dengan pasangan kita. Sekarang kok sudah pudar, kok wis anyap, ya Allah tolong munculkan kembali itu. Supaya tidak apa? Tidak menyebut yang lain-lain. Akhirnya terus terus nyalahkan keadaan. Nah, ini yang kenapa kok disuruh asma wa sifat, mentauhidkan Allah. Ya, kalau sakit Allahu ya sabur. Allahu ya sabur, berilah saya kesabaran. Yang merawat juga demikian. Sebut nama itu. Supaya enggak kapan ya Allah sembuhnya. Ya, kita minta kepada Allah kekuatan, ya qawiyyu ya matin. Minta kekuatan sama Allah untuk bisa menikmati rasa sakit itu gitu loh Bu. Makanya kita besarkan orang yang lagi sakit sudah lama kalau datang kita minta kepada dia, kita doakan dia, kita minta kepada dia, ayo doakan aku karena doamu makbul, kuatkan karena memang apa? Dia lagi diuji. Jangan disuruh sabar Bu. Ayo berjuang, kamu pasti kuat. Ya, nanti kalau bilang itu sakitmu menggugurkan dosa-dosa, tersinggung nanti. Ya, hati-hati komunikasinya. Kamu pasti kuat, ini bentuk kasih sayang Allah. Ceritakan Nabi Ayub gitu loh Bu. Ya, Allah punya waktu. Ini kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajatnya. Ini loh gambarannya. Kamu tuh loh ingin naik haji atau umroh. Enggak duit, kan gitu. Ya, terus Allah menggantinya dengan cara yang lain. Misalnya, oh ternyata ada, ini Allah akan memasukkan ke Jannatul Firdausi karena kamu sering baca surat Kahfi. Kan ada Jannatul Firdaus itu kan. Kita kepingin kumpul dengan Rasul, ongkos mulu enggak cukup. Ya, sholatnya kurang khusyuk, Allahu Akbar tapi keliling-keliling. Jumlahnya sholatnya banyak, tapi yang nyantol cuma berapa persen. Ya, zakatnya juga sodakohnya juga enggak maksimal. Misalnya, tapi Allah menghendaki kamu tuh masuk di Jannatul Firdausi nuzula. Nah, ujian inilah bukan ujian sakit aja ya Bu, ujian banyak hal yang akan mengangkatkan poin dari hal-hal yang kamu tidak
nggak cukup. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami. Ini loh, nilai ibadahmu nggak cukup. Contoh, saya cuma bisa sholat, saya nggak bisa haji, nggak punya dana. Saya nggak bisa zakat otomatis karena harta saya terbatas. Tapi Allah ingin menaikkan derajatnya di situ. Allah memberikan cobaan nilai remedi ya Bu ya. Ya itu saya kalau ada mahasiswa yang Bu, yang baik tapi nilainya kok ndek ya apa, tak suruh balik-balik, tak kasih tugas lagi. Sayang gitu loh, kalau ngasih nilai ini, dia itu sregep, anaknya baik, tapi nggak pinter gitu loh Bu. Ya itu gambarannya seperti itu. Kalau langsung dikasih nilai ini kan yang lain protes gitu ya. Kamu tak kasih tugas, jadi ada tugas-tugas yang lain. Nah, kalau kita sudah punya ilmunya, maka kita itu tidak, jadi syirik itu bukan hanya nyembah berhala, nyembah ini ya Bu ya. Kita meragukan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sambatnya luar biasa. Maka saya kalau la yukallifullah, ya Allah jangan diuji kalau melihat orang yang sakit yang enggak sembuh-sembuh, saya kasih motivasi tolong berjuang ya. Saya sendiri kayaknya enggak mampu menjalani kayak sampean harus kuat. Tapi di batun ya Allah mudah-mudahan Allah ngasih yang lain ya. Ujian apa? Ya ujian menghadapi muridnya yang gak pintar-pintar gitu. Kadang-kadang kalau ngaji itu kan juga apalagi sekarang mahasiswa sekarang itu Bu, ya Allah buweda itu sudah buweda gitu ya. Masa di masjid kok tepuk tangan gitu kan. Jadi sudah ya itulah biarkan mereka sudah perubahannya luar biasa. Ini ibu-ibu sekalian yang syafaat di akhirat. Sedangkan syafaat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 85 itu syafaat bukan yang ukhrawi tapi dunia. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian daripadanya. Pakai kata syafaat juga, tapi bukan syafaat di akhir, bukan syafaat yang seperti di ayat kursi. Ya, kalimatnya ya kata yang digunakan sama. Asyaf'u asyafa'ah. Kemudian berikutnya mayyashfa safa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun. Ya, kalau tadi nasibun, ini kiflum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat ya, syafaat juga yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Ayat ini ditutup dengan kalimat in wa kanallahu ala kulli syai'im muqita. Adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ibu-ibu sekalian, syafaat yang dimaksud itu beda dengan di Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan saling tolong menolong ya. Syafaat yang dimaksud ini adalah ya yang menolong berkaitan dengan kepentingan agama untuk jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu enggak hanya diartikan perang. Ya, perang-perang melawan musuh yang pakai senjata itu. Tapi ada jihad memerangi kemiskinan.
Ya, kemiskinan ekstrim Kabupaten Malang itu masih tinggi. Kami bersama-sama bagaimana menurunkan angka itu. Padahal di Malang Selatan itu kan ada ikan, ada apa gitu ya Bu ya. Masih banyak yang tidak ada listriknya. Jadi kalau gubernur mengistilahkan kemiskinan ekstrim, itu sudah stuntingnya, dispensasi nikah, pernikahan anak, yang TKW itu Kabupaten Malang ngumpul. Ya, padahal kita ada di kota Malang. Kadang-kadang kok jauh-jauh gitu ya. Kok jauh-jauh, padahal zawil kurba, kerabat, tetangga dekat yang berada di sekitar kita, apa yang harus kita pikirkan di situ. Komplek pokoknya. Ya, Bojonegoro, Kabupaten Malang. Ya, untuk itulah itu memerangi kemiskinan. Miskin itu punya rumah, punya pekerjaan tetap, tapi tidak cukup. Kalau fakir, rumah enggak punya, pekerjaan enggak jelas, itu fakir. Tidak cukup untuk membiayai hidup. Nah nanti kalau terus semuanya naik, ya ini tol kayaknya naik ya, enggak terasa. Kayaknya solar barang dibuat sulit gitu ya. Saya mau sudah terdaftar Pertalite itu enggak bisa. Jadi dalam artian itu masih prosesnya kok lama sekali ya gitu. Itu sekarang. Jadi semakin sembarang barang naik maka ya otomatis tidak bisa menekan harga kan ya Bu. Karena transportasi itu sangat menentukan sekali. Kemudian memerangi kebodohan. Ya, jadi kalau seperti di Kabupaten Malang itu ya memang solusinya yang sistemik. Tidak hanya dikasih sembako, enggak menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana mereka itu sekolah. Ya, dengan sekolah maka otomatis mereka punya ilmu, dikasih keterampilan. Silakan kerja ke luar negeri. Tapi mereka punya keterampilan. Kenapa? Kok TKW Indonesia kok jatahnya cuma pembantu rumah tangga? Karena kemampuan bahasa Inggrisnya rendah. Ya, jadi kita itu kan hanya memberikan ikan. Nah, maka dari komunitas perempuan itu bagaimana memikirkan tentang kita ngasih pancing supaya bisa dapat ikan yang lebih banyak. Ini kan coba di pengajian kalau di Malang tuh Masjid Ahad pagi, ada yang sayur, ada yang ikan, semua dikasih tahu jamaahnya. Jumat berkah, ya semuanya yang kita kasih orang-orang yang sudah makan. Bagaimana yang di Kabupaten Malang? Yang masih enggak jelas besok masih makan apa gitu loh Bu. Iya, jadi ini memerangi kebodohan, keterbelakangan. Mereka menjadi tertinggal di situ. Bagaimana kembali menjadi orang otomatis ya jalannya dan sebagainya itu banyak hal. Kami membuat ada sumur bor itu ya supaya ini ternyata rusak. Jadi harus ini apa lagi Pak gitu. Jadi jadi memang hal-hal kenapa enggak bisa ini karena kesulitan air misalnya. Ya, ini enggak bisa kalau ditangani sendiri. Itulah yang dimaksud di ayat 85. Surat An-Nisa adalah
saling menolong Rasulullah itu kalau memang dulu kan di masa Rasulullah perang kan Bu, memang perang. Kayak kemarin ya kita bagian sudah senyumbang. Kenapa? Karena di negeri kita masih banyak masalah. Ya kapan hari sudah di stop sampai ini ya Bu, saya gitu kan untuk Palestina ya nanti karena juga mau masuk itu juga agak susah. Sekarang kita lari kembali kepada kemiskinan ekstrim dan pendidikan. Ya, ini hal-hal yang memang bagaimana nanti mereka buatlah pelatihan kalau TKW ya, supaya tidak hanya mengirim ke jadi pembantu. Orang Filipina itu kan banyak yang kerja di toko toh Bu. Kenapa? Karena mereka pinter bahasa Inggris gitu. Kelebihannya sehingga keamanan yang diini oleh juragannya yang diperkosa yang macam-macam itu karena memang di dalam rumah tangga. Ya, ini hal-hal yang harus dipikir. Jadi Allah bukan urusanku, yang nggak bisa ini di sini Allah menjelaskan barang siapa. Kata syafaatan digandeng dengan hasanatan. Maka Allah akan memberi balasan. Balasannya apa kalau perang? Kemenangan. Ya, Ibu ini kan tahun politik ya Bu. Ya, Ibu ingin berapa kursi perwakilan umat Islam yang amanah yang duduk di PRRI? Kepingin jatahnya berapa kursi? Terus apa yang harus kita lakukan? Hanya nyoblos. Nah, jadi di sini maka dengan harta. Ya, dengan harta. Saya ini mana? DPR RI yang butuh. Karena di sana yang buat undang-undang. Ya, Ibu kan banyak jadi relawan A, relawan B, relawan C gitu kan. Kemana-mana saya gitukan. Jangan hanya berhenti pada kampanye-kampanye. Berapa harta kita yang akan kita sumbangkan untuk itu? Bagaimana caranya kamu bisa jadi? Saya yang lalu itu Bu, bayari saksi. Karena di kecamatan itu yang rawan. Ya, untuk DPD yang periode lalu. 1 minggu habis saya tuh sudah udah habis dananya. Gimana ini Bu? Ya sudahlah mandek. Akhirnya ya yang nggak nyoblos itu kan dicoblosnya di kecamatan rawan. Ya, mau jadi saksi yang nggak dibayar. Atau kita nyuruh orang yang amanah. Kalau nggak amanah juga kalau nggak ditunggu Bu. Dia butuh makan, dia tidak meninggalkan pekerjaannya 1 minggu. Ya, padahal orang-orang yang pokoknya yang ingin punya kepentingan yang di belakangnya adalah pengusaha-penguasa kuat, itu mereka punya jatah. Berapa kursi yang akan aku dapat di DPR RI? Karena itu yang akan menentukan nanti. Walaupun ini presidennya yang ini sudah amanah, sudah ini, tapi DPR RI-nya tidak kuat kursinya. Itu juga akan, ibu-ibu juga harus sedikit kenal politik, karena ayat ini menjelaskan masalah itu. Apa yang diperoleh mayyashfa' syafa'atan hasanatan adalah kemenangan Islam. Kemenangan Islam di situ. Makanya saya tanya, Ibu kepingin berapa kursi jatahnya? Kadang-kadang di Malang itu 1 calon aja kok susah gitu masuk di DPR RI ya Bu ya. Ini yang amanah, yang kita tahu betul, katakan apa? Dia memang katakan orang yang punya ilmu, ahlul halli wal aqdi di masa Rasulullah, orang yang punya ilmu. Apa? Oh dia dihukum. Ini kesehatan. Ini kayaknya dokter-dokter itu perlu ada yang duduk di DPR RI tentang undang-undang kesehatan.
Ini sudah mau dibuat rumah sakit yang dokternya dari luar. Gimana dokter Tommy nanti kalau semua dari luar? Rumah sakit yang swasta tidak bisa dilanjutkan, nggak boleh melanjutkan izinnya. Ini kan sudah yang disiapkan oleh DPR yang sekarang ini. Itu seperti itu, Bu. Ya, alasannya apa? Supaya nggak berobat ke luar negeri. Ya pinterkanlah dokter-dokternya, sekolahkan, keluarkan dana untuk pendidikan, kan jadi pinter, nggak usah ke, ini kan sudah banyak rumah sakit yang dari luar itu. Makanya kami, ayo buat rumah sakit premium. Ya, tapi masalahnya SDM-nya. Hak sayyiatan. Siapa yang menolong pada pihak musuh, berada di pihak musuh, ya, yakun lahu kiflum minha. Jadi kadang banyak toh orang Islam tapi berada di pihak, kenapa? Karena golek selamat. Cari selamat ya. Jadi siapa yang bergabung dengan musuhmu Muhammad, lalu dia berperang bersamamu, tapi dia adalah golongan orang munafik. Munafik itu Islam, Bu. Tapi sebenarnya berpihak pada musuh. Aku loh di sini, cuman strategi aja. Itu kan sekarang kan modelnya seperti itu. Ya. Maka tidak menolong orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan bagian dari akibat yang buruk seperti di dunia nanti akan dikucilkan. Belum lagi siksanya yang berat di akhirat. Ya, bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Jadi kalau umat Islam kepingin menang ya kita memang harus punya ada apa? Oh, ini punya harta, ini pikirannya. Aku nggak punya harta, tenaganya. Yang penting nyoblos kok. Aku nyoblos sudah tak nyoblos, nggak selesai. Mampu nggak nunggu di TPS sampai ketika penghitungan suara itu loh Bu. Kalau ke mana? Ke kelurahan itu sih aman. Yang kecamatan yang rawan dan karena di situ lama, peluangnya itu di situ. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak punya ya. Padahal ayat-ayat di surat An-Nisa ini banyak sekali yang terkait dengan masalah peperangan. Ya, jadi perang itu tidak hanya diartikan sekarang perang media. Ya, perang media ya Bu. Saya itu dari beberapa ada yang calon-calon itu loh Bu. Kalau di IG ya apa, kalau enggak follow itu kan enggak masuk kan biasanya ya. Lah itu kok iso masuk ya, saking canggihnya. Ya, sampai model-model hacker itu loh Bu. Jadi minimal akhirnya tahu beritanya, tahu ininya gitu loh Bu. Itu kecanggihan yang memang itu butuh biaya karena minta 1.000, 10.000 itu ada harganya ternyata. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, saya dulu pernah menghadiri pengajian di Brondong, Lamongan. Di situ pas pemilihan bupati. Ibu-ibu itu bawa apa yang dia punya. Ada beras, ada gula, ada kerudung, ada apa. Saya pikir dari calegnya, bukan ternyata. Ikhtiarnya dari ibu-ibu sendiri. Ya, kepingin bagaimana judulnya doa untuk kemenangan yang dicalonkan. Alhamdulillah kok ya ini memang banyak manfaatnya. Jadi saya tanya, itu apa dapat dari Bu? Dari yang mencalonkan? Bukan, kami urunan, ini bawa sendiri, dikumpulkan jadi satu. Sampai segitunya loh Bu.
Akhirnya Lamongan yang dulunya sering banjir sekarang sudah disodet ya. Di ini sudah tidak terlalu seperti itu. Saya hanya kagum pada ikhtiarnya ibu-ibu itu. Ya, yang nggak boleh itu kan kalau yang bersangkutan yang ya ini lo tak kasih uang tapi kamu nyoblos aku kan gitu. Kalau bahasa saya ya tolong ya saya nitip kami saya nggak datang ke coblosan soalnya kerja Bu kehilangan. Berapa kamu kalau kerja datang ke TPS? 1 hari 100.000, 50. Wis ini gantinya untuk kerja. Jangan sampai nggak nyoblos. Itu yang memang harus mengeluarkan Bu. Soalnya kalau nggak dicoblos, golput itu yang dimanfaatkan oleh orang lain jadinya. Ya ini pengalaman bertugas ya, pengalaman saya kadang-kadang meng-ACC yang calon-calon KPU itu loh Bu, ya tolonglah. Ya Bawaslu-nya Bu, ini yang harus kuat. Ini kan KPU-nya siapa, Bawaslu-nya siapa, Panwaslu-nya siapa. Ini memang harus ada yang duduk. Saya sering nanda tangan nih, ayo kamu bisa itu, masuk di situ. Jawa Timur, karena kalau enggak tegas, itu nanti akhirnya dibiarkan saja ke tapi karena kan petugasnya kan ya kadang-kadang butuh masalah perut itu yang susah Bu. bukan yang bersangkutan itu bahayanya justru pada yang tidak nyoblos itu nanti pada suara-suara yang akhirnya tidak ada. Inilah ayat 85 yang kita harus bahu-membahu menolong untuk kemenangan Islam. Bukan kemenangan orang per orang gitu ya. Artinya kemenangan Islam di situ yang rawan adalah di DPR RI. Ya, bukan di yang di Malang ya, bukan yang ini, justru yang di DPR pusat itulah penentu mereka yang akan membuat undang-undang. Ya, baik, ini syafaat yang berkaitan dengan dunia. Kalau tadi yang kita bahas adalah syafaat yang di akhirat nanti. Ya, monggo saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setidaknya ini ya Bu, doa di surat Yunus ayat 85-86. Doa Nabi Musa beserta umatnya ketika menghadapi 3 kekuatan Fir'aun, Hamam yang angkatan bersenjatanya, yang ketiga penyandang dananya adalah Qarun. Ya, jadi yang punya kekuatan di belakangnya penyandang dananya itu yang sepertinya yang kalkulasinya yang menang gitu ya. Kalau Allah tidak memberikan, makanya jangan abaikan, minimal kita dukung dengan doa ya, alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin. Ya, kepadamulah kami bertawakal ya Allah. Jangan jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Biarkan orang zalim itu berantem dengan sesama zalimnya. Ya, fitnah itu apa Bu? Ya, kadang orang yang nggak salah dikatakan salah, itu kan sebuah kedoliman gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang namanya umat Islam nih ini sedikit, itu kadang-kadang jadi masalah. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika. Dan mohon kepada Allah dengan kasih sayang-Mu. Ya, bagaimana lanjutannya? Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Kita mohon kasih sayang Allah kepada kita umat Islam. Kemudian jangan sampai kita ketipu dengan upaya, dengan makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar,
yang melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ini baik saudara kita yang di Palestina yang tolong kita setidaknya mendoakan, karena itu termasuk juga bagian daripada kita ya, berkaitan dengan kemanusiaan juga Bu. Ditambah dengan doanya Nabi Ibrahim Al-Mumtahana ayat 5, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Fitnahnya orang dolim, yang ini yang di surat Al-Mumtahana itu fitnah yang dilontarkan dari orang-orang kafir. Sama doa Nabi Daud ayat 250 Al-Baqarah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sepertinya susah mengalahkan Jalut itu. Tentaranya Tolut itu susah mengalahkan Jalut karena mereka punya kekuatan. Ya, namun atas kuasa Allah dengan permintaannya Nabi Daud, ya akhirnya ya Jalut dikalahkan dengan modal senjata ketepil yang mengenai dayinya, ya begitu dikisahkan dalam sejarahnya seperti itu. Jadi artinya kita nggak boleh putus asa, ikhtiar tetap ada, tapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang bisa mewujudkan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita manusia. Ya, begitu ya. 'Alallahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya, saya akhiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.